Ya, karena film yang kami produksi ini adalah film yang tidak biasa, horor tidak biasa dari horor-horor kebanyakan di Indonesia ya. Kita mengangkat tema horor psikologis. Apa itu horor psikologis? Horor yang memang sebenarnya yang ditakuti itu bukan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan gitu, tapi kembali lagi kepada ketakutan-ketakutan atau trauma-trauma yang dialami oleh para pemeran dari karakter-karakter yang ada di film ini gitu. Kita harapkan itu menjadi uniqueness dari film ini dan membuat film ini sebagai film layar lebar yang layak ditonton oleh semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih. Uniknya sudah dijelaskan tadi ya bagaimana ini mengangkat ketakutan. Jadi ketakutan dari masing-masing karakter yang ingin diangkat. Oke, saya ke sutradara. Sini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau saya bikin film horor, yang sangat ditonjolkan adalah horornya, hantunya, treatmentnya, jump scare-nya. Kalau yang di sini film yang sangat berbeda karena bagaimana orang takut, orang suasana mencekam, tapi tidak ada hantunya. Nah ini yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Nanto dan MC bahwa film ini menghadirkan kesunyian dan roh yang pergi. Itu sih. Baik, untuk membangun atmosfernya pasti beda juga nih Mas treatmentnya antara horor yang menunjukkan hantu dengan horor yang menunjukkan trauma atau psikologis. Bagaimana membangunnya Mas? Oh sangat berbeda ya, karena kalau horor yang ada hantunya itu kan semangatnya luar biasa. Kalau di sini kita bagaimana memaintainnya, yang terkadang emosi kita ini terbawa kepada suasana syuting. Begitupun sebaliknya dengan teman-teman pemain, mereka sangat menjaga ritme itu. Saya pun menjaga kontrolan tahap demi tahap emosi pemain yang kadang-kadang itu lebih berat sebenarnya daripada kita mentreatment horor nyata atau jump scare gitu. Nah, perbedaannya di situ. Rasa mencekam yang harus hadir. Terus memaintain emosi yang stabil tahap demi tahap yang harus saya jaga gitu. Sangat jauh berbeda dari film-film sebelumnya. Baik, terima kasih Mas Teh, Mas Trauma. Karena sini kan yang ditonjolkan trauma ya. Lalu menulis untuk karakternya sendiri bagaimana Mbak? Untuk pembangunan karakternya, menciptakan karakter Meta, Donna, Cassie. Kalau karakter itu memang dibangun sesuai dengan karakternya masing-masing ya. Maksudnya ada tiga sahabat ini dengan punya karakter yang berbeda. Nah ngebangunnya ya kita diskusi sama si sutradara gitu loh. Saya pengen karakternya ini seperti ini dan kemudian dikembangkan. Oke, kalau dari Mas ada mungkin cerita tentang tantangan penulisan naskahnya seperti apa, atau ada perubahan kah sampai akhirnya dilempar ke bangku sutradara nih? Oh ya pasti itu ya. Kalau proses kreatifnya pertama seperti yang dibilang sama Mbak Ai ya, ide kreatif dari Mbak Ai. Dia membuat satu sinopsis, nah terus Bang Tema minta untuk dikembangkan ini ceritanya gitu, jadi plot gitu. Nah sebenarnya ada satu penulis lagi, nah dia itu yang nulis skenario gitu. Jadi sinopsis, saya scene plot, satu lagi skenario. Setelah itu baru kita diskus bersama sutradara seperti Itu banyak keterlibatan ya. Perubahan berapa kali nih Mas sampai akhirnya ini? Berapa kali ya, sampai meeting berkali-kali sampai malam segala. Itu paling berat adalah di penentuan karakter kah atau di alur cerita atau? Sebenarnya itu kan kalau ketika saya bikin pengembangan cerita itu saya sampai mengoleksi begitu banyak jump scare ya. Terus nanti kita pilih yang kira-kira masuk di scene yang mana gitu. Jadi itu seru banget itu ketika proses kreatifnya gitu. Proses kreatif di balik layarnya ya. Balik layarnya seru sekali. Baik, terima kasih Mas. Ya, Oke, seru ternyata. Saya dengan produser, ini jawaban yang pertama, dengan tim kreatif juga mencari yang terbaik buat poster, itu pasti. Dengan berbagai banyak pilihan, akhirnya saya juga mengusulkan kepada produser, kenapa ini kita pakai, namun bukan posisinya Donna, tapi posisinya Meta. Di situ memang sempat terjadi diskusi panjang.
namun kita akhirnya putuskan ini sebenarnya kan twist ya, kalau bahasanya twist atau blunder lah atau apalah. Namun yang saya lihat di situ adalah ada eleganitas di sana, ada ketertarikan di sana, ada sunyinya dapat di sana. Jadi banyak elemen yang membuat saya sangat meminta kepada produser, eksekutif produser untuk pilihan saya di sini. Dan alhamdulillah semua bersambut, mereka juga suka dengan poster itu. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti Mas Nanto bisa nambahin. Pertanyaan yang kedua mengenai casting. Dari sinopsis global, saya sudah bisa membayangkan tokoh itu siapa. Jadi Meta itu karakter seperti apa, terus siapa kira-kira orangnya. Terus saya minta pada casting tolong dikejar. Jujur, waktu Meta tuh ada dua, antara Sita Marino atau Sahila Hisyam. Itu saat saya casting, itu sampai Sita ternyata saya nggak tahu dia baru, tapi semangatnya luar biasa, totalitasnya luar biasa. Saya ngebayangin, kebetulan saya pernah bareng sama kakaknya kan, jadi saya ngebayangin ini pasti nggak jauh beda, dan ternyata benar, semangat bermainnya itu dia kejar apa yang dia mau dan apa yang saya minta. Namun di situ saya akhirnya berdiskusi dengan produser, dengan penulis, bahwa tokoh Sita ini kok cocoknya ke Donna, bukan berarti dia tidak bisa untuk jadi Meta. Ya jujur aja sih, mungkin karena kurang lembut aja sih. Orangnya kan joblak, tomboy, jadi ini Donna banget gitu. Akhirnya semua sepakat bahwa kalau Meta memang Sahila Hisyam awal sekali saya sebut, lalu dikejar segala macam, dan akhirnya ketemu. Syukur dia suka dengan cerita, akhirnya kita diskusi. Dan memang bawaan Meta itu adalah perempuan lembut kan, perempuan lembut yang sensitif, tapi kalau temennya diganggu dia bisa jadi pembela. Nah kalau Casey itu kan orang yang protektif lah, atau agak-agak sibuk dengan dirinya sendiri. Nah kalau yang Donna itu memang orang yang fun, tapi dia yang paling gagal kalau memang paling rapuh lah bahasanya. Nah di saat sinopsis itu terjadi, karakterisasi itu dibuat, saya langsung saya udah suka. Kita kan biasa ya, kalau kita kreatif kan, kalau menerima satu plotting cerita segala macam selalu nanya ke penulisnya dulu. Kebetulan penulis ide ceritanya kan ada dari istri saya. Tim penulisnya ada beberapa teman-teman penulis senario yang bekerja sama untuk pengembangan, untuk diskusi, dan itu sangat intens di rumah kita lakukan, atau di satu tempat kita lakukan untuk pengembangan perubahan. Kadang-kadang terjadi perdebatan dan itu bisa sampai pagi sih gitu. Nah saya juga ambil dari dia itu kayak apa maunya ini ya, dan dia juga sebut-sebut gitu, ini kayak gini, kayak gini, kayak ini. Sama lah seperti kita punya konsep, kita pasti ngebayangin yang main ini A, B, C, selalu ada pilihan. Namun pilihan itu jatuh ke siapa itu kadang-kadang itu jodoh-jodohan gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mas. Ya, sudah sampaikan Pak Tema ya. Sebenarnya kan ide dasar cerita ini dari penulis dan sutradara. Setelah itu berdiskusi sama kita bahwa kita memang suka juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tema sebagai pembawa konsep Kamu Harus Mati. Ini sebelumnya belum ada judul Kamu Harus Mati. Judul Kamu Harus Mati itu setelah kita berdiskusi atas apa yang Pak Tema sampaikan gitu ya. Sedangkan yang kayak misalnya isu-isu mental health dan sebagainya itu, karena itu sudah merupakan salah satu ide dasar dari sinopsis yang disampaikan oleh Pak Tema sebelumnya. Bila mana film ini jadi orang masyarakat itu terbuka wawasannya terhadap mental illness atau mental health, ya kita bersyukur bahwa tidak hanya menghadirkan sesuatu untuk orang takut, tapi untuk kesadaran bahwa trauma, ketakutan, kesalahan-kesalahan yang di masa lampau itu bisa menghantui sampai orang itu sangat mendalam gitu, sangat menghantui, bisa berakibat berbagai macam dalam aspek kehidupannya. Dan untuk itu
perlu penanganan yang serius dari lingkungan sekitar. Jadi di dalam toko ini kan ada Meta, dengan support system ada Casey dan Donat. Jadi lingkungan itu berpengaruh, sangat membantu untuk penyembuhan atau treatment dari seseorang yang punya mental illness gitu. Harus didukung. Karena di zaman sekarang ini di sosial media semua bisa upload, bisa baca tentang hoax, bisa baca tentang hal-hal yang mungkin gosip-gosip yang mungkin nggak benar, dan traveling ke sana sini yang menyebabkan orang pengen traveling ini, sedangkan kebutuhan itu jadi banyak. Sedangkan sebelumnya waktu sosial media belum ada kan kebutuhan kita terbatas pada yang kita butuh aja. Begitu kita punya sosial media, orang lihat ini wah pengen itu, jadi banyaknya kebutuhan menyebabkan itu penyakit mental illness juga di masa saat ini. Dan kita membuka mata bahwa mental illness bisa sampai seperti ini loh. Diharapkan tidak sampai bunuh-bunuhan atau apa, tidak, tapi memang itu bisa terjadi gitu.